Malam semuanya. Pak James bisa tolong buka doa, Pak James? Ya, Pak. Mari kita akan berdoa dulu sebelum kita akan memulai. Kami datang kepadamu Tuhan yang baik. Kami terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan malam hari Tuhan Yesus, Kau yang tahu setiap kerinduan kami. Kami rindu untuk kembali belajar bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan pada malam hari ini, di mana kami akan belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Kami mohon hikmat pengertian yang baru Tuhan Yesus Kau nyatakan pada setiap kami malam hari ini, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kau juga memberkati hamba-Mu Pak Adi yang akan memimpin kami pada malam hari ini, mengajarkan kami berbagi akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tetap nyatakan kuasa-Mu Tuhan Yesus untuk hamba-Mu ini, supaya setiap apa yang disampaikan malam hari ini boleh benar-benar menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami buka malam hari ini pengajaran Zoom dengan hati penuh ucapan syukur, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, salam, selamat malam. Ini semoga hujan-hujan jadi kendala ya. Ini sinyalnya tadi juga hilang-hilang. Saya nanti kalau keputus, ya harap maklum ya. Di Jogja lagi hujan terus. Oke, kita akan lanjutkan pengajaran yang kemarin terakhir ada di kitab Kejadian pasal 1, kita sudah selesaikan. Bentar nih. Kejadian pasal 2. Saya coba share. Apakah screen saya sudah bisa kelihatan? Bisa. Bisa, Pak. Sudah ya. Ya, malam ini kita akan melanjutkan. 2 minggu yang lalu kita sudah selesaikan kitab Kejadian pasal 1 tentang penciptaan. Sekarang kita akan masuk ke Kejadian pasal 2. Temanya adalah tentang roh manusia. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama. Jadi pada malam hari ini kita akan belajar sampai dengan ayat yang ke-7. Ya. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ayat yang kelima, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup.
Jadi kalau kita membaca dari ayat yang pertama, kedua, ketiga gitu ya, itu ada pernyataan bahwa Allah berhenti kerja di hari yang ketujuh. Konteksnya di sini adalah tentang pekerjaan penciptaan bumi dan isinya. Jadi sebetulnya Allah tidak pernah berhenti bekerja, ya. Jadi kalau ada statement bahwa Allah sudah selesai, sudah berhenti bekerja, dengan mengutip pada ayat yang kedua ini, itu sebetulnya merefer atau merujuk kepada perhentian dalam pekerjaan untuk menciptakan bumi dan segala isinya. Nah, di pasal yang kedua ini sebetulnya bicara tentang penjelasan atau detail dari penciptaan yang ada di pasal 1. Jadi bukan 2 kali kerja gitu ya. Nanti kita akan ketemu di 2 minggu lagi tentang itu. Kok seolah-olah ini diulang lagi, Tuhan menciptakan manusia gitu ya, di ayat yang ketujuh itu, setelah bumi itu ada, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup di dalamnya. Ini bukan mengulang pekerjaan, tetapi pasal yang kedua ini menjelaskan secara detail apa yang terjadi di dalam penciptaan di pasal yang pertama. Jadi bukan 2 pekerjaan yang berbeda, tetapi hanya membahas detail. Kita akan fokus kepada ayat yang ketujuh, di mana Tuhan Allah itu membentuk manusia dari debu dan tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi khusus untuk manusia, Allah itu membentuk dari debu tanah. Jadi dia tidak diciptakan melalui sebuah perkataan atau firman, melainkan dibentuk dari tangan Tuhan, dari debu tanah itu dibentuk manusia itu. Dan yang paling spesial adalah dia mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dari semua ciptaan makhluk hidup, itu hanya manusia saja yang Allah melakukan hal ini. Jadi kalau kita bicara tentang makhluk hidup, kan sebelumnya sudah ada binatang, tumbuhan, tanaman itu juga makhluk hidup. Tetapi Allah tidak menghembuskan nafas kepada mereka. Hanya pada ciptaan manusia itu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kita akan fokus tentang yang namanya nafas hidup yang Tuhan hembuskan. Ya. Kita akan fokus di sini. Kita akan fokus di pasal 2 ayat yang ke-7. Jadi kalau di dalam kitab Kejadian itu kita membaca di situ ada Tuhan yang dicetak dengan huruf kapital semuanya, dari T, U, H, A, N, itu sebetulnya terjemahan dari bahasa Ibrani yang orang Israel itu menguduskan nama itu, sehingga nama itu tidak untuk diucapkan gitu ya, tapi di dalam bahasa kita, kalau kita tulis dari bahasa Ibrani aslinya itu dibuat dalam bentuk huruf, itu ketemu YHWH gitu ya. Beberapa orang menyebut itu Yahweh dan sebagainya. Sebetulnya bukan. Itu adalah huruf-huruf dari Ibrani yang kalau ditulis dengan huruf kapital seperti ini ya YHWH, dia nggak bisa diucapkan. Orang-orang Israel lebih suka menyatakan itu atau menyebut itu dengan kata Adonai. Jadi tulisan itu dibacanya Adonai karena itu adalah nama Allah yang harus dikuduskan dan tidak boleh disebut dengan sembarangan gitu ya. Makanya 10 perintah Allah kita dengar itu, perintah yang pertama itu bicara tentang itu. Jadi bangsa Israel yang sangat kuat sekali memegang tentang Taurat, mereka betul-betul patuh dan menguduskan nama ini, sehingga nama ini tidak dibaca, tapi dibacanya dengan kata Adonai. Nah, Adonai atau Tuhan
dalam bahasa kita itu yang diturut dengan huruf besar semua itu dalam bahasa Inggris diartikan sebagai Lord atau Tuan. Tuhan itu asalnya dari sana. Jadi Adonai itu artinya Lord atau Tuhan. Sedangkan Allah itu bahasa Ibrani-nya adalah Elohim. Jadi perjanjian lama ini banyak sekali ditulis dengan bahasa Ibrani. Hanya sedikit saja bahasa Aram. Ini bahasa Ibrani. Elohim itu Allah, atau kalau bahasa Inggrisnya God. Ya, bisa dibedakan ya istilah ini. Jadi nanti kalau ada waktu kita akan belajar tentang yang namanya tujuh nama Tuhan. Jadi ada Lord, ada God. Gitu. Jadi ini masing-masing membawa sebuah arti, gitu ya. Jadi kalau kita menyebut Allah itu dalam bahasa Ibrani, orang Israel itu menyebutnya Elohim, atau bahasa Inggrisnya itu God. Tapi kalau menyebut Adonai atau Tuhan itu Lord. Nah, kemudian di situ ada ditulis manusia. Nah, manusia itu bahasa Ibrani-nya adalah Adam. Jadi Adam ini bukan nama orang. Adam ini adalah manusia, artinya. Jadi diciptakanlah manusia, diciptakan Adam. Nah, tanah itu bahasanya Ibrani adalah Adamah. Jadi Adam itu berasal dari tanah, dia Adamah. Nah, memang namanya mengandung arti seperti itu. Jadi ada hubungannya gitu kalau bahasa Ibrani. Nah, kalau bicara tentang namanya nafas hidup, itu yang dihembuskan itu adalah roh. Jadi bukan oksigen seperti kita ini menghembuskan nafas gitu ya. Kita meniup gitu, yang keluar udara kan. Oksigen dari paru-paru manusia itu keluar udara. Jadi pada waktu Allah menghembuskan itu bukan udara atau bukan oksigen, tetapi roh yang keluar dan masuk kepada manusia itu. Ya, jadi artinya ada di sana. Jadi nafas hidup itu roh. Kenapa binatang dan tumbuhan itu tidak punya roh? Karena memang tidak ada nafas hidup yang Tuhan berikan. Mereka adalah makhluk hidup, tetapi tidak ada rohnya. Nah, apa artinya? Nanti kita belajar apa artinya manusia itu punya roh. Kenapa binatang tidak punya roh? Kenapa tumbuhan tidak punya roh? Padahal sama-sama makhluk hidup. Yang terpenting kita tahu itu bukan nafas hidup, itu bukan udara, tapi roh. Ya. Yang ayat ke-7 kan itu kata dia, Tuhan membentuk dari debu tanah, terus mengembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Ya. Nah, pertanyaannya begini, apakah jika manusia tidak dihembus nafas hidup, maka tidak dapat hidup? Ya, pertanyaan, kalau misalnya manusia itu tidak dihembus nafas hidup, apa dia nggak bisa hidup? Loh, dia bisa hidup, makhluk hidup bisa dibuat tanpa ada nafas hidup. Tapi khusus manusia ini Tuhan berikan nafas hidup atau dia berikan rohnya. Nah, kalau kita belajar dari etimologinya atau dari kata perkatanya gitu ya, itu binatang itu bisa hidup tanpa dihembuskan nafas hidup atau tanpa ada rohnya, dia bisa hidup. Tetapi binatang tidak akan memiliki karakter atau sifat. Nah, karakter sifat ini yang kemudian menempel kepada manusia karena manusia punya roh. Makanya ada karakter-karakter Tuhan di dalam kita, ada sifat-sifat Tuhan di dalam kita. Makanya kita diberikan sebuah kehendak bebas dan akal budi. Itu semua berasal dari Tuhan. Binatang nggak punya kehendak bebas. Binatang nggak punya akal budi. Ya, dia bergerak berdasarkan insting. Kalau dikasih makanan dia bergerak. Jadi bukan dia mau bergerak ke sana, itu hanya insting aja. Apalagi akal budi, binatang nggak punya, tumbuhan juga nggak punya. Jadi hanya manusia saja yang punya akal budi, punya kehendak bebas, karena dia ditiupkan, dihembuskan roh itu. Nah, di dalam perjanjian lama, roh itu ditulis dengan kata ruah. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu breath atau udara, wind itu angin, spirit itu ya roh ya atau semangat kalau dalam bahasa Inggris bisa berarti seperti itu juga. Nah, roh itu memiliki sifat
dia adalah kata benda, noun, singular atau tunggal. Kemudian dia konstruk untuk sebuah karakter atau sifat feminim. Jadi bahasa Ibrani itu punya sifat atau punya karakter gitu. Jadi kalau kata tertentu itu dia punya karakter feminim atau punya karakter maskulin gitu. Jadi kata bendanya itu punya gender. Tapi bukan berarti bahwa Roh Kudus itu adalah perempuan. Bukan, artinya bukan itu. Artinya bukan Roh Kudus itu perempuan, bukan, tetapi Roh Kudus itu memiliki sifat-sifat feminim. Salah satunya itu sifatnya yaitu lemah lembut. Makanya kata bendanya itu memiliki karakter gender feminim. Sehingga menunjukkan bahwa roh itu adalah kata benda yang mempunyai karakter seperti feminim, yang halus, lemah lembut. Jadi bukan gender secara fisik, hanya menunjukkan sifat-sifatnya. Nah ini kalau orang nggak paham gitu ya, hanya asal baca ruah itu feminim berarti Roh Kudus itu perempuan, ya keliru, itu bukan begitu artinya. Dia karakter punya sifat lemah lembut, jadi digambarkan memiliki sifat menggambarkan karakter feminim. Beda cerita pada waktu di Perjanjian Baru, di mana di sana bahasa yang dipakai adalah bahasa Yunani, ya. Roh itu ditulis dengan kata pneuma. Itu juga memiliki gender, tetapi gendernya ini lebih luas. Jadi ada maskulin, ada feminim, ada neuter. Jadi maskulin itu lebih ke laki-laki, feminim itu memiliki sifat-sifat perempuan, dan neuter itu tidak keduanya atau dia netral. Nah, kalau roh di dalam Perjanjian Baru atau pneuma itu sifat-sifatnya dia noun, kata benda, gitu ya, genitif, singular, tunggal, neuter. Jadi gendernya gender netral, dia tidak laki-laki juga tidak perempuan, ya proporsional. Ya, kalau di Perjanjian Baru karakter rohnya seperti itu. Tapi di Perjanjian Lama berbeda yang ditulis di dalam Ibrani. Ya. Ini supaya kita semua paham pada waktu nanti ada orang yang kurang paham menceritakan tentang ini, Anda semua bisa menjelaskan. Bukan berarti bahwa dia punya gender secara fisik, dia memiliki sifat-sifat yang seperti itu. Ya. Nah, roh manusia itu yang awal, manusia awal itu dihembus oleh Allah. Terus pertanyaannya, kalau bagaimana dengan keturunan manusia yang lain? Kalau kita bicara keturunan Adam dan Hawa itu dihembus oleh Allah juga nggak, dengan nafas hidup itu dihembuskan ke hidungnya. Terus saya gitu ya, orang tua saya ini lahir itu Allah menghembuskan nafas hidup nggak sih? Ya, atau kita semua lah, umat manusia semuanya itu dihembus nafas hidup nggak sih sama Tuhan? Kain, Habel, sampai seterusnya itu ya. Jadi setiap kali ada bayi yang lahir di rumah sakit gitu ya, apakah Allah menghembuskan nafas hidup ke masing-masing manusia ini yang lahir gitu ya? Itu kan pertanyaan kritis yang kita mesti paham gitu ya. Kalau kita ditanya, nanti kita harus bisa menjelaskan. Nah, tentunya pertanyaan ini nggak bisa dijawab dengan logika pribadi, ya. Tetap harus ada dasar Alkitabnya. Jadi kalau kita ngomong bahwa itu dihembus oleh Allah, sama seperti pada waktu manusia mula-mula diciptakan, dasarnya ada di mana? Kalaupun tidak, dasarnya ada di mana? Nah, kalau berdasarkan Alkitab yang saya pelajari dengan beberapa referensi, itu kita merujuk kepada firman yang ada di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 sampai 28. Memang mau tidak mau pada waktu kita membahas tentang yang namanya ayat, itu dia tidak bisa berdiri secara single ya. Kalau kita menafsirkan firman Tuhan dari satu ayat,
itu kita bisa salah paham dan kita bisa tersesat. Terkadang menafsirkan dengan satu pasal saja atau perikop itu juga bisa tersesat. Makanya kita perlu merujuk kepada banyak atau semua yang ada di dalam Alkitab itu supaya kita bisa memahami konsep secara keseluruhan dulu. Bayangkan saja kalau saudara ini adalah seorang insinyur atau seorang dokter yang pada waktu sekolah, pada waktu kuliah itu Anda hanya baca satu halaman. Terus Anda ditanya kesimpulannya apa dari bacaan yang satu halaman itu. Ya nggak bisa disimpulkan, apalagi cuma satu baris kalimat. Terus tiba-tiba Anda menjadi jago seperti seorang dokter dan menafsirkan itu tentang bagaimana cara membedah otak, gitu. Hanya dari satu kalimat. Nggak bisa. Satu ayat kan satu kalimat, nggak bisa. Satu pasal misalnya, satu halaman atau satu bab gitu dibaca, terus kemudian itu menafsirkan tentang yang namanya bagaimana menjadi seorang dokter bedah, ya nggak bisa. Anda baca satu buku saja, penuh aja itu juga masih kurang, perlu banyak referensi dan Anda harus mengikuti pendidikan yang utuh sampai beberapa kali. Nah demikian juga dengan Alkitab, kita tidak bisa mengambil satu ayat untuk kemudian kita menafsirkan secara tunggal. Hati-hati ya. Nanti itu hanya bisa ditafsirkan sesuai keinginan kita saja. Kadang satu pasal aja kita tidak bisa simpulkan. Kalau kita tidak bisa simpulkan, maka kita perlu mencari referensi keterkaitan dari ayat itu ada di mana. Nah, terkait dengan yang namanya nafas hidup tadi, apakah manusia selanjutnya setelah manusia-manusia awal ini, yaitu Adam itu diciptakan, apakah manusia-manusia selanjutnya keturunan-keturunannya itu Tuhan Allah juga mengembuskan nafas hidup kepada setiap kita? Kalau merujuk pada Ibrani pasal 9 ayat 27-28, firman Tuhan berkata begini, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ya. Jadi berdasarkan ayat ini bahwa manusia itu hanya diciptakan, dari sini kita tahu bahwa tidak ada reinkarnasi. Jadi saya ulangi, manusia itu ya, ditetapkan untuk mati hanya satu kali, hidup satu kali, kemudian setelah itu dihakimi. Jadi tidak ada reinkarnasi. Pengertian tentang reinkarnasi bahwa manusia akan hidup lagi itu keliru. Demikian pula Kristus yang hanya satu kali mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ya. Jadi kalau Anda berpikir bahwa kedatangan Yesus yang kedua nanti itu untuk menghapus dosa-dosa umat manusia, Anda keliru. Yesus sudah menyelesaikan dosa-dosa umat manusia itu, dosa saya, saudara itu, pada waktu Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Ya. Setelah itu, Dia tidak lagi menghapus dosa-dosamu dengan darahnya itu. Enggak. Satu kali, dan itu adalah keselamatan, anugerah. Harga yang dia bayar selesai sampai di situ. Jadi kalau sekarang kita setelah mendapatkan anugerah itu dan kemudian kita berbuat dosa, maka kita bisa datang kepada Tuhan dan itu diampuni. Iya, tapi ingat, kita akan dihakimi berdasarkan perbuatan kita. Karena Yesus datang kedua kali, entah itu kita yang meninggal lebih dulu atau Dia yang datang kedua kali lebih dulu, itu adalah untuk menganugerahkan keselamatan.
kepada mereka yang menantikan dia. Jadi yang tidak menantikan dia bagaimana? Ya nggak selamat. Keselamatan itu hanya dianugerahkan kepada mereka yang menantikan dia. Ya, di sini paham dulu nih. Jadi berdasarkan pengertian ini, bahwa yang pertama itu roh Allah itu mengembuskan nafas hidup kepada manusia itu hanya satu kali, dan tidak ada penjelasan bahwa di dalam Alkitab bahwa Allah mengembuskan nafas hidup kepada manusia-manusia yang lain, keturunan-keturunan manusia itu nggak ada. Berarti kesimpulannya adalah itu adalah replika dari roh orang tuanya. Jadi Allah tidak menghembuskan nafas hidup kepada setiap manusia yang lahir di bumi. Itu adalah replika dari roh orang tuanya. Terus apakah roh itu tidak berasal dari Allah? Ya jelas itu berasal dari Allah, kan replika. Ya awalnya adalah manusia, karena kita semua berasal dari Allah. Karena hanya manusia saja yang diberikan nafas hidup. Nah, kemudian ada istilah anak Allah. Siapa sih yang disebut anak Allah? Istilah anak di sini tentu bukan dalam pengertian biologis. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa anak Allah itu adalah dalam pengertian biologis, lahirnya di mana, ibunya siapa, ya itu keliru lah, sesat. Ya, anak Allah di sini bukan dalam pengertian biologis. Jadi Kejadian pasal 2 ayat 7 tadi sudah menjelaskan bahwa manusia itu rohnya berasal dari Allah. Itulah sebabnya kita semua adalah anak Allah, ya. Itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28. Ya. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujangga. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Jadi kita semua ini yang diciptakan atau keturunan manusia ini semuanya berasal dari Allah. Jadi sebenarnya semua ciptaan Allah yang memiliki roh yang dari Allah sebenarnya dapat disebut sebagai anak-anak Allah. Karena memang kita menerima nafas hidup dari Allah. Dalam hal ini ketika suatu makhluk diciptakan, ia adalah anak Allah. Tetapi kalau ia memberontak, maka bukan anak Allah lagi. Nah, ini penting nih. Ya. Jadi pada waktu diciptakan awalnya, itu semua manusia, ciptaan Tuhan, pasti Tuhan itu ingin supaya semua manusia ini selamat. Mana ada seseorang yang menciptakan sesuatu untuk gagal, untuk hancur, untuk binasa. Nggak ada. Allah pun juga sama. Dia pada waktu menciptakan manusia dan keturunan-keturunannya itu, dia menginginkan bahwa semua manusia itu akan selamat. Karena semuanya itu adalah anak-anak dia. Semuanya itu adalah anak-anak Allah. Jadi konsep tentang yang namanya predestinasi, ya, kalau Anda pernah mendengar bahwa sekali selamat tetap selamat, jadi bahwa sudah ditentukan saya itu lahir dan kemudian nanti akan selamat dan masuk surga, sedangkan orang lain itu atau dia itu tidak. Itu keliru ya. Jadi tidak ada konsep predestinasi. Di saya lahir pasti nanti akan kembali ke surga selamat. Enggak. Itu predestinasi namanya. Jadi kita sudah ditentukan bahwa seseorang itu akan masuk surga atau seseorang itu akan masuk neraka. Enggak gitu. Setiap orang diciptakan equal atau sama di hadapan Tuhan karena semuanya adalah anak Allah. Tetapi, nah ini tetapi, kalau ia memberontak itu apa sih? Tidak percaya pada Tuhan. Jelas. Berarti Anda bukan anak Allah lagi. Jadi Anda bisa lahir sebagai anak Allah, tetapi Anda bisa meninggal atau mati bukan sebagai anak Allah. Jadi tidak ada itu yang namanya takdir.
Karena kita bukan predestinasi, kita bukan robot yang diciptakan Tuhan, yang kemudian setiap perilaku kita atau setiap perbuatan kita itu semuanya digerakkan oleh Tuhan. Itu konyol. Kita memiliki kehendak bebas, seperti pada malam hari ini Anda semua punya kehendak bebas untuk ikut pengajaran lewat Zoom ini atau nonton TV di rumah. Boleh. Coba bilang Allah yang menentukan perbuatan kita, atau kalau memang itu ada takdir, Allah sudah menakdirkan saya begini, kalau sudah menggariskan begini. Enggak. Kita diberikan kehendak bebas, kita diberikan akal budi untuk memilih. Kita sudah diberikan pengertian, kita sudah diberikan pengetahuan. Kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan. Jadi kalau ada pernyataan bahwa kita dipilih, ya memang betul. Anda memang sudah dipilih. Anda lahir dari keluarga yang baik, Anda lahir dari keluarga yang sudah mengenal Tuhan, Anda sudah dipilih. Anda sudah mendapatkan anugerah keselamatan itu. Tapi kalau Anda memberontak, maka Anda bisa pulang bukan sebagai anak Allah. Itu penting. Kunci untuk disebut sebagai anak Allah pada waktu kita tidak memberontak pada Dia. Jadi tidak ada predestinasi bahwa kalau kita sudah dibaptis itu pasti masuk surga. Enggak. Enggak, itu pernyataan yang keliru menurut saya. Ya, itu bisa menyesatkan. Ya. Bahaya. Kita memang sudah mendapatkan anugerah keselamatan. Betul. Kita sudah mendapatkan anugerah pengampunan dosa oleh karena Yesus Kristus naik di atas kayu salib. Betul. Ada waktu kita percaya itu. Tetapi tidak selama-lamanya itu akan terjadi. Yesus disalibkan itu hanya satu kali. Darahnya tercurah untuk kita itu hanya satu kali. Pengampunan ada terus-menerus. Iya, pengampunan ada. Tapi ingat, penghakiman juga ada. Ya. Allah memang menyatakan bahwa kita harus membenci dosanya, bukan manusianya. Kan gitu ya. Seperti ada tertulis ya. Jangan benci manusianya, tapi benci dosanya. Betul. Tetapi ingat, yang dikirim ke neraka bukan dosanya, manusianya. Roh manusianya yang dikirim ke neraka. Hati-hati. Nah, Allah itu menginginkan kita itu dengan cemburu, ya. Itulah sebabnya Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan menginginkan di dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Tuhan menginginkan bahwa semua dari kita itu, kalaupun kita salah jalan, kita sudah menerima anugerah keselamatan dan kemudian kita salah jalan. Dia ingin supaya kita itu berbalik dan bertobat. Supaya nanti pada waktunya tiba, Tuhan datang yang kedua kali. Itu dia mendapati kita itu karena Tuhan datang yang kedua itu bukan untuk pengampunan dosa, tetapi untuk keselamatan. Nah, kita bisa ikut di dalamnya. Yakobus pasal 4 ayat 5 katakan begini, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Artinya Tuhan itu sangat menginginkan kita itu selamat. Tuhan sangat menginginkan supaya kita ini tidak binasa. Kayak orang menginginkan sesuatu dengan cemburu itu maksudnya itu saking pengen banget gitu loh. Jadi nggak mau kalau ada orang lain yang ngambil, maksudnya iblis yang ngambil, dia nggak mau. Dia cemburu kalau iblis bisa ambil jiwa kita, bisa ambil roh kita, dia cemburu. Kalau iblis bisa binasakan kita, dia nggak mau. Dia menginginkan dengan cemburu bahwa tidak ada seorang pun yang binasa. Anda yang sudah diselamatkan itu, Anda yang sudah pernah menerima anugerah pengampunan dosa dan keselamatan itu, jangan sampai binasa gitu maksudnya. Itu Tuhan inginkan sekali.
Tuhan ini adalah Bapa segala roh. Sebenarnya seluruh makhluk ciptaan yang memiliki roh, rohnya berasal dari Bapa. Di semua makhluk itu rohnya berasal dari Tuhan. Jadi apakah malaikat itu berasal dari Bapa? Iya, karena dia memiliki roh yang berasal dari Bapa. Semua yang ada rohnya itu pasti berasal dari Bapa. Bagaimana dengan iblis? Apakah dia berasal dari Bapa? Iya, kan awalnya dia baik. Pada waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, pada mulanya semuanya baik. Oleh karena malaikat itu jatuh ke dalam dosa, pada waktu dia ingin menyamai yang maha tinggi, ingin menyamai Tuhan Allah, disitulah letak dosanya, makanya dia jatuh dan kemudian jadi jahat gitu ya. Nah, rohnya semuanya berasal dari Bapa. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ibrani pasal 12 ayat 9. Mas Eko bisa bacakan Ibrani pasal 12 ayat 9, Mas? Hilang kok. Api. Hilang kok. Mas Eko bisa bacakan Ibrani pasal 12 ayat 9? Tidak kedengaran. Mungkin Pak James bisa bantu, Pak. Ibrani 12 pasal ayat yang ke-9. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Oke, ya, ini Anda lihat ya, baca ya. Pengen supaya juga semuanya melihat. Jadi kalau dengan Bapak kita yang ada di dunia ini aja, ya, kita hormati, bukankah kita seharusnya lebih hormat kepada Bapa segala roh? Maksudnya begitu. Kita sama Bapak kita yang ada di dunia aja kita hormati. Padahal Bapak di surga itu dia adalah Bapak segala roh yang menciptakan kita semua. Kita harus lebih taat. Nah, karena nantinya kita akan kembali kepada Bapa roh kita. Hidup kita kan cuma sementara di dunia. Khotbah pasal 12 ayat 7 katakan begini, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya. Hari ini kebetulan adalah hari diperingati sebagai hari Rabu Abu yang secara simbolis itu harus mengingatkan kepada kita semua bahwa kita itu dari debu tanah yang akan kembali menjadi tanah. Ya, daging kita itu dari debu tanah akan kembali menjadi tanah, tapi yang kembali pulang kepada Allah Bapa itu adalah roh kita. Nah, terus ada orang yang mengatakan begini yang disebut dengan predestinasi gitu ya. Jadi bahwa nah ini kan di dalam Khotbah pasal 12 ayat 7 katakan bahwa semua roh itu akan kembali kepada Allah. Ya kalau kita cuma baca satu ayat begini ya repot gitu ya, itu predestinasi namanya bahwa semua orang akan selamat. Gitu. Enggak, hanya orang saja yang menanti-nantikan Yesus, menanti-nantikan Dia itu nanti akan selamat. Hanya orang saja yang apa namanya yang setia, yang taat itu aja yang akan kembali kepada Allah. Yang tidak ya enggak. Banyak kalau kita baca ayat-ayat yang lain yang menyatakan tentang penghakiman. Dan tempat yang lain ya, nanti kita akan sampai di sana, kita nggak usah cepat-cepat, kita bahas satu persatu gitu ya. Nah, kemanakah roh orang mati? Ini pertanyaan kita semua. Kemana sih sebetulnya roh orang mati? Apa sih yang terjadi ketika seseorang itu mati? Ya, Alkitab Perjanjian Lama kita mencatat bahwa ketika seseorang mati,
maka ia menuju perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ya, Pak Jen bisa tolong bacakan Kejadian pasal 47 ayat 30. Mas Eko kalau dengar tolong siapkan Ulangan pasal 31 ayat 16. Baik, Pak. Ya Pak Jen, silakan Kejadian pasal 47. Kejadian pasal 47 ayat yang ke-30. Karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku, sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu itu. Oke, lanjut Mas Eko. Pak James tolong 2 Samuel 7 ayat 12. Mas Eko, Ulangan 31. Ulangan 31 ayat 16. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan bersinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri, kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pak James. 2 Samuel 7 ayat 12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Oke, Mas Eko coba siapkan Kejadian pasal 37 ayat 35. Jadi itu adalah beberapa referensi yang menyatakan bahwa di dalam Perjanjian Lama ketika seseorang mati maka dia akan menuju perhentian bersama-sama dengan nenek moyang. Jadi ada sebuah tempat di mana di situ nenek moyangnya atau manusia-manusia yang terdahulu sudah ada di sana. Itu di dalam Perjanjian Lama dinyatakan seperti itu. Mas Eko bisa bacakan Kejadian pasal 37 ayat 35? Ya Pak, Kejadian 37 ayat 35, sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung, sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Oke, nah itu yang disebut dengan dunia orang mati. Jadi perhentian bersama-sama dengan nenek moyang itu adalah dunia orang mati, atau disebut juga dengan alam maut, seperti yang ada di dalam Alkitab. Istilah-istilah ini sering kita baca, gitu ya. Dunia orang mati, alam maut, itu di dalam bahasa Ibrani-nya disebut dengan Sheol. Itu contohnya. Jadi itu adalah sebuah tempat di mana roh-roh orang mati itu berkumpul di sana. Jadi seluruh umat manusia di zaman Perjanjian Lama sebelum Kristus, perhatikan ya, sebelum Kristus menebus dosa manusia, roh manusia yang mati akan masuk ke Sheol, akan masuk ke dalam dunia orang mati. Ya, makanya ada di dalam iman percaya kita bahwa Yesus turun ke dalam alam maut. Setelah itu kemudian dia bangkit karena memang dia adalah Kristus. Nah, sebelum Yesus di dalam Perjanjian Lama, semuanya itu akan berkumpul di dalam dunia orang mati. Di situ ya, kita berhenti pada pengertian itu dulu. Kita belum masuk dalam Perjanjian Baru, kita pelan-pelan belajar satu-satu sedikit-sedikit di dalam mulai dari Perjanjian Lama. Nanti saudara akan ngerti orang-orang yang hanya memiliki pemahaman sepotong-potong atau sebagian-sebagian saja, dan mana yang memiliki pemahaman yang utuh. Jadi kalau kita sudah belajar penuh dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, nanti kan akan terbuka dengan baik, gitu ya. Jadi kita nggak mudah tumbang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Gitu ya. Nah, jadi bicara tentang yang namanya keselamatan itu tadi, itu bukanlah sebuah predestinasi bahwa setiap orang yang sudah diselamatkan pasti akan selamat. Setiap orang yang sudah menerima Yesus akan diselamatkan. Memang keselamatan itu adalah anugerah, tapi untuk mempertahankan keselamatan itu butuh perbuatan.
Kalau ada orang yang ngomong begini, kan keselamatan kita itu bukan karena perbuatan kita, tetapi karena anugerah Tuhan, betul. Atau karena iman, betul, karena iman kita diselamatkan. Tapi ingat, iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi kita mesti utuh memandang sebuah firman Tuhan ya. Jadi jangan sepotong-sepotong. Ya. Tuhan tidak pernah menentukan seseorang ini selamat dan yang lain tidak. Itu nggak adil dong Tuhan. Tuhan menginginkan semua orang itu selamat, tidak ada yang binasa. Dari perbuatan kita nanti akan dihakimi. Tadi kita sudah baca di sana ya, di dalam kitab Ibrani. Jadi manusia itu dinilai dari perbuatannya. Karena manusia itu punya kehendak bebas. Manusia itu diciptakan hampir sama seperti Allah. Diciptakan dengan dasar diembus dari roh Allah, dicipta segambar dengan Allah. Jadi dia pasti hampir sama dengan Allah. Jadi manusia pasti memiliki kesadaran untuk membuat keputusan selama hidupnya yang harus menjawab terhadap apa saja yang diperbuat selama hidupnya. Mas Eko tolong baca 2 Korintus pasal 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Udah, Pak. Ini sinyalnya Mas Eko kayaknya agak keganggu. Iya, Pak, sinyalnya jelek. Halo. Halo, Pak. Halo. Iya, Pak. Halo, Pak. Halo. Waduh, ini saya yang keputus nih, maaf. Iya, Pak. Oh, ini sinyalnya saya yang keputus. Oke, ini screen saya kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Pak. Oh, hilang, Pak. Hilang, Pak. Nggak Screen terlihat. saya ya. Hilang. Mas Eko, 2 Korintus pasal 5. Mas Eko, 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi tidak ada konsep tentang yang namanya predestinasi ya. Anda mesti paham bahwa manusia itu dinilai dari perbuatannya. Memang kita diselamatkan oleh iman. Memang keselamatan itu anugerah, tetapi untuk mempertahankan keselamatan, Anda sudah mendapat keselamatan itu pada waktu kita beriman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Betul. Tapi untuk mempertahankan keselamatan itu, hakimi nanti. Ya, karena iman tanpa hati-hati dengan konsep-konsep yang menjerumuskan. Ya, jadi kalau kita baca di dalam 2 Korintus jelas, kita tarik tadi dari Kejadian pasal 2 juga jelas. Tidak ada takdir, tidak ada predestinasi. Kita bukan robot di mana semuanya Allah yang melakukan. Jadi nggak ada istilah-istilah bahwa semuanya itu sudah ditentukan Tuhan. Enggak. Kita diminta untuk mengupayakan, mengusahakan apapun karena kita sudah dicipta dan serupa. Kita punya akal budi. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Ya, jadi taat atau tidak taat terhadap Tuhan adalah keputusan yang sangat pribadi, bukan ditentukan Tuhan.
bukan juga nasib. Jadi Anda mau taat atau enggak itu bukan ditentukan oleh Tuhan, bukan juga nasib, enggak. Kita bukan robot kok. Kita dicipta serupa dan segambar, kita diberi kehendak bebas. Binatang enggak. Kita diberikan manusia. Jadi hidup itu adalah pilihan. Seperti layaknya pada malam hari ini Anda bisa memilih untuk ikut Zoom atau nonton TV. Ya, hidup ini pilihan. Oke, ya itu pengajaran pada malam hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Sebentar. Oke, siapa yang mau tanya? Fitri. Fitri tanya, ini kok ada raise hand Stephen atau Fitri? Silakan dibuka mute-nya kalau mau tanya. Ini ada raise hand. Malam Pak Adi. Ya, malam. Pak Adi, saya ada mau tanya ya Pak. Barusan saya kan ngalamin kejadian yang sangat aneh Pak. Jadi saya punya teman itu meninggal dan dia itu katanya punya pegangan apa ya, nggak tahu lah, pokoknya pegangan yang magic gitulah Pak. Pokoknya intinya. Pokoknya dia punya, yang orang bilang banyak, dia punya pegangan. Nah, meninggalnya itu sangat mengerikan Pak. Mengerikannya tuh secara visual ya, matanya tuh sampai membelalak ke atas, terus mulut ternganga, terus pada saat mau meninggal tuh sampai menggelepar gitu Pak. Yang orang yang lihat sendiri tuh seperti itu. Itu kalau orang-orang seperti, dan memang terus terang orang itu secara perilaku nggak baik banget gitu loh. Merugikan banyak orang, nipu banyak orang, bahkan sampai orang tuanya sendiri pun sampai disusahin gitu. Nah, kalau kalau kasus seperti itu tuh meninggalnya kemana ya Pak itu, Pak? Karena jujur aja dia masih sering kayak nakutin gitu loh, Pak. Halo Pak Adi. Halo. Halo, Bu. Ya Pak, sinyalnya jelek ya Pak? Halo. Kok sinyalnya? Pak, sinyalnya Papa yang itu loh, biar Kayaknya sinyalnya Pak Adi yang susah ya. Buka handphone nih. Gimana Bu? Sinyalnya putus-putus. Ya, Sinyal Bu Pak. Eni. Halo. Enggak Halo, Bu. terputus. Halo, Bu. Ya Pak. Enggak kedengeran. Halo. Sinyalnya putus-putus, Pak. Ya, saya nggak dengar suara Pak Adi Blas ya. Ketoknya sinyalnya lagi bermasalah nih Bu Eni. Oh. Bentar, soalnya tadi lagi hujan. Oh iya. Telkomsel suka jelek Bu kalau hujan. Halo. Suara Ya. saya kedengeran, Bu? Sudah Pak, sudah kedengeran sekarang. Ya, gimana? Tadi saya jelaskan belum Pak Adi nggak ya Pak, nggak nyaut sinyalnya. Saya nggak dengar sama sekali. Gini Pak, saya kan habis ngalamin kejadian Pak.
Saya punya teman dia meninggal itu dan banyak yang bilang, bahkan dia sendiri juga bilang bahwa dia tuh punya pegangan jimat-jimat atau apa yang nggak tahu, pokoknya pegangan lah dia bilang gitu. Terus teman saya itu meninggal dalam keadaan yang sangat mengerikan, Pak. Jadi pada saat mau meninggal tuh dia menggelepar-gelepar, terus sampai matanya melotot ke atas dan mulutnya tuh terbuka sampai tergelepar-gelepar nggak karu-karuan. Yang nyaksikan seperti itu yang cerita. Terus, nah setelah beliaunya meninggal, itu nomor telepon dia yang sebetulnya sudah ditanyakan ke Grapari, nomor sudah mati, tapi bisa telepon loh Pak, bisa menghubungi. Nah itu makanya itu aneh-aneh sekali Pak, beneran aneh sekali. Bahkan sampai datengin ke mimpi segala loh Pak, saya berkali-kali loh Pak. Terus dia tuh matinya kemana itu Pak? Ya, ya itu masih di perhentian. Saya sampai dimimpiin berkali-kali ya Pak, saya sampai ngeri ya Pak. Berdoa aja itu nggak benar itu. Rohnya nggak benar. Tapi makanya kan penting sebetulnya kalau di kita itu mengenal tentang yang namanya sakramen itu ya, ada pengurapan minyak suci ya. Jadi itu bisa menjadi langkah terakhir untuk mempertobatkan seseorang dan mengantar seseorang itu dalam kondisi yang baik gitu ya, dengan penerimaan akan pengampunan dosa. Jadi ya itu sayang kalau tidak ada yang melayani ya, kasihan sebenarnya. Jangankan melayani Pak, pada saat meninggal keluarganya pun satu pun tidak ada yang mau datang, tidak ada yang mau ngambil jenazahnya, sampai itu rumah sakit sendiri yang nguburkan, dan betul-betul hanya orang rumah sakit yang nguburkan itu. Iki mungkin jate kaya apa sampai orang ono Iya. gelem. Sampai bapak itu tadinya dia orang Katolik, terus mualaf kalau nggak salah, tapi bapaknya sendiri sampai bilang bersyukur dia sudah meninggal, jadi nggak ada yang ngeribet-ngeribetin di rumah, sampai seperti itu loh Pak. Ya ampun, ya kasihan. Saya sebenarnya jujur aja saya tuh terbeban, kasihan Pak, kasihan betul dengan cuman yang saya bingung kenapa dia masih kayak apa ganggu kayak gitu ya Pak ya. Emang bisa Enggak, Pak orang meninggal tuh ganggu Pak? Nggak bisa. Itu roh jahat. Itu roh jahat yang dulu ikut sama dia terus, karena memang dia pegang itu terus kan, dia nggak mau lepas. Jadi itu diperangi aja, itu bukan orangnya itu, bukan orang itu roh jahat. Ibu tengking aja kalau roh jahat itu, panggil dalam nama Yesus, doa aja, pasti kalah. Oh iya Pak. Ya Pak. Ya makasih Pak. Iya. Ada yang lain yang mau bertanya? Nanti kalau pada tentara itu nanti kita akan banyak belajar ya. Salam Pak, malam. Pak Adi, selamat malam. Ya, malam Bu Hana. Iya, saya mau nanya. Tadi kan di perjanjian lama, manusia mati, dia ke tempat apa tadi? Perhentian ya tadi ya? Dunia orang mati. Dunia orang mati. Tadi bersama nenek moyangnya, ya. Terus berarti nanti ketemu semua ya Pak? Sedangkan kan ada kan ya? Sedangkan saudara-saudara saya, nenek moyang saya kan
belum kenal Tuhan Yesus, berarti nanti ketemu nggak Pak gitu? Ya Bu, ya mesti ketemu lah. Belum ada penghakiman kok. Jadi sampai dengan hari ini kan belum ada penghakiman untuk apa namanya kehidupan kekal. Selama Berarti belum itu ada penghakiman ya ya. Oh, berarti itu kalau sudah ya, meninggal masih kan berada di biasanya dunia orang mati. iya. Kalau di sebelah biasanya kan gini Pak, katanya dulu ya yang pernah dipelajarin. Kan ada surga dan neraka. Kalau orang itu jahat, dia nggak masuk surga, otomatis kan tempatnya nanti nggak sama gitu kan. Iya nanti, tapi bukan. Kan yang penghakiman itu kan nanti pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berarti ketemu dulu itu ya. Kalau dunia orang mati itu ketemu Pasti, semua dulu ya. gitu ya. Belum dihakimin itu ya. Iya, akan ada penghakiman nanti. Sekarang belum. Penghakiman Berarti itu mereka nanti pada waktu iya. dunia sudah selesai. Iya. Berarti mereka yang Dunia sudah meninggal itu selesai. di dalam dunianya mereka ya Pak ya. Ketemu semua itu Iya. ya Pak. Iya, itu perhentian. Itu dunia orang mati. Berarti kalau kadang kan mimpi ketemu orang yang sudah meninggal. Cuman kan kalau mimpi kan nggak bercakap-cakap ya Pak. Cuman ya ketemu mungkin diajak jalan-jalan apa. Cuman nggak ngomong. Itu berarti emang mimpi ketemu gitu ya Pak? Atau bagaimana itu? Kalau saya sih tidak mempercayai itu ya. Itu saya karena pada prinsipnya dunia itu sudah terpisah ya. Antara dunia kita dengan dunia orang mati itu sudah terpisah. Ya walaupun ada cerita tentang yang namanya Lazarus ya, pada waktu Yesus menceritakan tentang Lazarus yang meninggal gitu ya. Orang kita bisa melihat gitu. Dan itu mungkin sih terjadi. Saya tidak berani mengatakan. Hati-hati saja kalau tadi kasusnya Bu Eni yang menimbulkan tentang sesuatu yang menakutkan, menurut saya itu roh jahat sih. Itu jelas roh jahat. Tapi kalau itu hanya untuk apa namanya, hanya untuk melihat ya, saya kurang berani memastikan apakah itu betul dia atau itu adalah roh lain yang menyerupai. Karena itu dunianya sebetulnya sudah terpisah sih. Tidak semua orang bisa mempunyai karunia untuk melihat itu. Iya, cuman kalau orang mimpi katanya, kalau orang sudah meninggal itu dia tidak bisa bicara Pak, cuman menemuin aja katanya. Jadi kalau yang dia bicara katanya itu ada roh-roh yang menyusupin gitu katanya sih gitu ya, menyerupai gitu ya. Cuman kalau ketemu ya ikatannya itu emang benar katanya Pak Adi. Kalau nggak bicara. Nah, itu yang tadi saya sampaikan bahwa kalau minat pada cerita Tuhan Yesus terkait dengan Lazarus itu, ya mungkin bisa terjadi. Tapi ya itu tadi untuk mengganggu itu pasti roh jahat. Ya, kalau mengganggu itu Pak ya. Ya. Kalau cuman sekedar menemui mungkin enggak ya Pak ya. Cuman mungkin melihat. Ya Bu, saya tidak berani memastikan. Nanti coba saya akan pelajari lagi. Tapi masih banyak tafsir terkait tentang yang namanya dunia orang mati ini sih. Tapi kalau yang kita bahas sekarang malam hari ini terkait di perjanjian lama, ya ada tempat perhentian. Terima kasih. Ya Bu Ana. Iyo, boleh. Silakan Iyo. Ya Om. Ya. Aku mau tanya sekalian cerita. Ini kejadian pas aku kelas 3 SD sih. Ini kan dulu kan keluarga aku sering pindah-pindah rumah kontrakan gitu kan. Nah pas itu pindah ke satu rumah. Nah, rumahnya tuh nggak tahu masa lalunya kayak gimana. Dipikir rumah biasa murah gitu. Nah rumahnya angker. Pernah diceritain. Ternyata setelah diceritain sama tetangga itu anaknya yang punya rumah dulu bunuh diri di situ.
rumahnya angker kan. Ya banyak kejadian aneh gitu. Nah, terus sampai ya berkali-kali lah mamaku masih aktif pelayanan dulu, perang kan di rumah itu, ngusir jahat karena emang kita lagi tinggal di situ. Nah, sampai satu waktu kayak kok kejadiannya tuh semakin aneh-aneh gitu, dan akhirnya sampai aku sakit gitu loh, katanya mamaku aku sampai sakit parah gitu. Sampai satu waktu katanya mamaku emang kita tuh udah disuruh Tuhan buat pergi dari situ. Itu cuma kejadian sekitar setahun kami di situ. Itu aku sebenarnya pengen tanya sih, ini Tuhan tuh kan hebat gitu ya. Kenapa selama kami tinggal di situ tuh enggak emang benar-benar dibersihin aja loh. Kenapa kami harus disuruh pergi sebelum katanya yang lain setan-setannya pada mau datang ke rumah itu loh, rumah yang tempat bekas untuk bunuh diri gitu. Gitu, Pak. Ya, jelas bahwa itu di situ banyak roh jahatnya, dan kalau kamu memang diminta untuk pergi, ya sepertinya Tuhan punya rencana yang baik. Artinya sebetulnya hidup kita atau hidup kami sekeluarga itu mungkin Tuhan punya rencana yang bukan hanya untuk di situ dan tidak menghabiskan waktu di situ gitu ya. Menurut saya tidak ada masalah sih ya, karena tidak semua orang punya panggilan untuk memerangi hal seperti itu, dan tidak harus juga. Kalau tidak ada urgensinya untuk apa? Kalau kita merujuk kepada Tuhan Yesus, tidak setiap saat dia memerangi itu atau menengangi itu. Kalau itu mengganggu kan baru. Nah, memang kita dunia ini memang sebetulnya banyak misteri yang masih belum bisa terjawab. Kita seolah-olah memang hidup berdampingan dengan namanya roh. Iya, nggak apa-apa sih menurut saya. Nggak ada masalah kalau memang harus seperti itu. Kalau harus, daripada memerangi hal yang tidak sesuai atau tidak penting, mungkin lebih baik kamu oleh Tuhan diminta untuk menyingkir, lebih baik gitu, daripada tetap di situ dan menjadikan sesuatu jadi nggak lebih baik. Nggak apa-apa sih, yuk, itu sih nggak perlu dipikir dulu. Kalau memang tidak punya panggilan ke sana, nggak usah gitu ya, nggak usah belajar tentang itu. Nggak apa-apa. Poinnya itu bukan itu, poinnya itu sebetulnya kita berusaha supaya kita itu tetap selamat gitu ya. Jadi, tergantung pada tujuan Tuhan di dalam hidup kita masuk. Pelajaran aja itu, yuk, pengalaman. Oke, Om, terima kasih. Oke, masih ada yang lain yang ada yang mau sampaikan? Atau ada yang ditanyakan? Nanti di kesempatan lain kita akan bahas secara detail. Kita belajarnya pelan-pelan sesuai dengan urutan dulu ya. Saya nggak mau lompat terlalu jauh, nanti biar bingung. Ya. Pelan-pelan kita semua belajar. Anda belajar, saya juga belajar, supaya kita memilih pengertian yang benar. Oke, kalau sudah nggak ada, Pak Daniel untuk tutup. Sudah jam 9 ya. Baik, Pak. Mari kita satukan hati di dalam doa untuk kita mengakhiri ibadah semalam ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang luar biasa malam hari ini. Kami boleh lebih mengerti bagaimana anugerah-Mu atas setiap kami, anugerah kehidupan, nafas hidup yang Tuhan nyatakan dalam setiap kami Tuhan. Biar itu tetap kami jaga dan kami pelihara, dan bahkan kami terus Tuhan
memberikan yang terbaik untuk kami boleh semakin mengenal Engkau, semakin meletakkan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Adi Tuhan, yang boleh membagikan berkat firman Tuhan malam hari ini. Biarlah terus Engkau pakai kehidupan hamba-Mu di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga. Tuhan terus tambah-tambahkan yang terbaik, supaya hamba-Mu semakin menjadi berkat buat banyak orang di sekitarnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kau memberkati setiap kami juga yang mengikuti acara Zoom malam hari ini. Dan Tuhan terus memelihara kasih setia-Mu terus ada atas setiap kami, pengurapan-Mu terus ada atas setiap kami Tuhan, dan bahkan anugerah-Mu terus melingkupi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami tutup ibadah Zoom malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Ya, selamat malam semuanya. Ini mau ada ini nggak sih? Foto Pak. Ada foto nggak sih? Foto. Sinyalnya jelek atau hujan yang susah. Itu di mana itu? Event Lagi sama teman-teman, Pak. nongkrong di mana? Ini di depan gereja, di depan GIA, Pak. Oh iya. Dengerin semuanya. Sambil dengerin semuanya ini, Pak, tadi, Pak. Oh iya. Ya.